Selamat datang kembali ke Kamerat Biji. Jika kau masih ngikutin kita sampai di video ketiga ini, berarti kita satu frekuensi. Mungkin minat kita sama, mungkin cara pikir kita serupa, atau mungkin ini masalah selera ya. Atau mungkin juga kamu ada di sini karena Indonesia kekurangan video pembahasan soal ganja. Jadinya yang ditonton ya ini lagi. Elah, makanya bikin. Masih takut ngomongin ganja? Janganlah, negara kita kan gak ngelarang ngomonginnya. Hari ini kita akan ngebahas soal stigma. Kalau kita cek di Google, stigma dalam bahasa Inggris itu ini, a mark of disgrace associated with a particular circumstance, quality, or person. A mark of disgrace di Google Translate artinya adalah tanda aib. Jadi terjemahannya kurang lebih tanda aib yang dikaitkan kepada keadaan, sifat, atau orang tertentu. Apa tuh contoh tanda aib? Contohnya tato. 15-20 tahun yang lalu, tato dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan bahkan patut diwaspadain. Gue masih ingat banget respon orang tua gue waktu tahu gue mau bikin tato dulu. Mereka bilang nanti susah dapat kerja, susah punya teman, dan lain-lain lah ya. Di tahun 80-90-an emang tato tuh erat banget sama penjara, residivis, preman, ya lain sebagainya lah. Lo tahu maksud gue. Stigma seperti ini tentang tato adalah warisan era Orde Baru. Karena dulu banyak orang bertato yang ditemukan jadi korban penembak misterius, alias Petrus. Bukan Petrus, Petrus di zaman Orba dipercaya sebagai, bukan Santo Petrus lah, dipercaya sebagai pengendali ketertiban masyarakat. Anjari Zulhak dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nulis stigmatisasi pada mantan narapidana penyalahgunaan ganja di Serang. Ini adalah karya akademisnya dia. Argumennya bahwa mantan narapidana kasus ganja sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial setelah bebas dari penjara. Anjar melihat stigma masyarakat sebagai suatu ketidakadilan yang perlu diatasi. Temuan Anjar adalah bahwa mantan narapidana dan keluarganya mendapatkan perlakuan kurang baik dari masyarakat akibat melekatnya stigma pelanggaran pidana yang pernah dilakukan seorang narapidana. Hal ini menempatkan mantan narapidana tersebut sebagai orang yang kurang lebih kayak cacat sosial. Ada banyak kasus di mana bekas narapidana dikucilkan oleh lingkungannya. Contohnya kayak nggak diajak lomba 17-an, nggak diajak musyawarah desa, kalau nongkrong juga nggak diajak ngobrol, kayak dikacangin. Bagi ex-napi, ya seolah-olah hukumannya kayak nggak selesai. Apa nggak cukup hukuman penjara yang membuat mereka udah ngelewatin semua kehidupan yang terjadi di luar penjara? Bayangin sahabat lo nikah dan lo gak bisa datang. Mantan lo nikah, lo bahkan mau galau gak bisa karena lo gak bisa datang. Apa lo gak kangen lawakan garing bokap lo sehari-hari? Apakah ketika lo nanti keluar, bokap lo masih ada? Dan setelah keluar, ternyata masih aja dikucilin dan disepelein. Mau pelanggaran lo berat, mau pelanggaran apes, sama aja. Keluar penjara masih banyak penstigmaan kepada ex-napi. Come on, everybody deserves a fresh start. Pemberian stigma ini dilanggengkan secara struktural dengan ada SKCK, alias Surat Keterangan Cakap Kelakuan atau Surat Keterangan Kelakuan Baik yang cuma bisa dikeluarkan oleh kepolisian dengan melihat track record perilaku pelanggaran hukum seseorang. SKCK ini sering diminta oleh berbagai perusahaan ketika ada pelamar kerja contohnya, atau ketika melamar jadi PNS. SKCK juga dibutuhin ketika kamu ingin melamar untuk dapat beasiswa. Orang yang pernah terlibat pelanggaran pidana biasanya sulit mustahil untuk mendapatkan surat ini sehingga hidupnya jadi susah banget. Jadi, kalimat bahwa ganja itu membahayakan masa depanmu untuk saat ini mungkin benar. Tapi bahaya bukan karena kerusakan di badan, tapi sanksi pidana dan sosialnya bisa ngerembet kemana-mana. Di satu sisi, mungkin memang sanksi sosial diperlukan untuk menunjang sanksi pidana, supaya orang lebih mau patuh hukum. Ada beberapa jenis pidana ya, menurut gua, layak untuk distigmain seumur hidupnya. Hai lu, child rapist, you can rot in hell. Di sisi lain, pertanyaan yang selalu muncul di benak gua adalah, apakah kualitas pribadi seseorang diukur dari pernah atau tidaknya ia melanggar hukum pidana? Ingat, semua orang baik punya masa lalu dan semua pendosa punya masa depan. Cie, keren banget sih gue ngomong gitu. So stigma, you can suck my stick. Stick. Awah.